Yo tenaga, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sehat selalu beserta dengan keluarga dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. One Piece chapter 1095 begitu banyak menghadirkan misteri di dalamnya. Begitu juga dengan konflik internal yang terjadi dalam Pulau Egghead. Nah, berhubung One Piece di minggu ini libur, jadi kali ini kita tentunya kembali akan menganalisa beberapa hal menarik terkait kejadian yang ada pada chapter lalu. Dan sekarang kita akan fokus membahas tentang sebuah turnamen yang mengerikan di mana diisukan adanya beberapa hadiah berharga yang diselenggarakan oleh para kaum naga langit demi kepuasan mereka. Turnamen hidup mati God Valley akan kita ulas lengkap dalam video kita kali ini. Dalam video ini, Tabang juga akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan turnamen ini, baik itu dalam segi permainan mengerikannya, hadiah yang akan didapat oleh peserta, maupun beberapa orang yang akan ikut meramaikan turnamen ini. Jadi tentunya silahkan subscribe, like, dan komen dulu ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece baru-baru ini memberikan banyak pencerahan tentang sejarah dunia dan sebagian besar juga berkaitan dengan Lembah Dewa. Pulau ini pertama kali diperkenalkan selama Arc Wano dan telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita bahwa pulau ini akan menjadi penting dalam cerita nanti. Meskipun sebagian besar dari kita ingin bagian cerita ini dieksplorasi lebih awal, namun kita menyadari bahwa Oda memiliki rencana yang sangat berbeda dan dapat dikatakan bahwa ini adalah rencana yang luar biasa untuk kedepannya. Di Arc Egghead sendiri, Oda akhirnya mengungkapkan kilas balik pertama di God Valley dan juga terkait langsung dengan naga langit yang diturunkan untuk mengadakan permainan berburu budak di berbagai pulau. Seperti yang terungkap dalam One Piece chapter 1095, setiap 3 tahun sekali, para naga langit memulai permainan berburu di mana mereka menentukan sebuah pulau dan kemudian memutuskan untuk membersihkan pulau tersebut dari orang-orang yang tinggal di sana, menggunakan permainan untuk memburu mereka. Orang yang paling banyak memburu mereka akan dinobatkan sebagai juara dan ras yang terbunuh akan segera dimusnahkan. Ini menunjukkan betapa jahatnya para naga langit yang berada di puncak dunia dan fakta bahwa mereka menganggap semua orang yang tidak berbagi darah sebagai makhluk rendahan. Permainan berburu ini cukup berbahaya dan dapat diasumsikan bahwa sepanjang sejarah mereka telah memusnahkan cukup banyak ras di seluruh dunia. Hal ini juga bisa menjelaskan mengapa ada begitu banyak ras dalam dunia One Piece dan hanya tersisa sedikit orang yang selamat. Misalnya mereka yang pernah disebut sebagai dewa dunia, ras Lunarian yang telah punah sepenuhnya. Hanya King lah orang yang terakhir selamat. Nah, dapat diasumsikan bahwa mereka mengalami nasib yang serupa dalam One Piece chapter 1095. Banyak ras lain yang terungkap terlibat dalam permainan berburu ini juga. Salah satu karakter penting yang cukup banyak menjadi fokus selama One Piece chapter 1095 pastinya adalah Kuma. Sekitar 38 tahun yang lalu, permainan berburu yang dimulai oleh naga langit akan diadakan di Lembah Dewa. Pulau ini memiliki raja dan rakyatnya sendiri, dan alasan mengapa disebut Lembah Dewa juga terungkap kepada kita di One Piece chapter 1095. Sederhananya adalah Lembah Dewa tidak ada hubungannya dengan naga langit pada awalnya. Pulau ini tidak terafiliasi oleh pemerintahan dunia dan kekayaan alamnya begitu besar sehingga diberi nama Lembah Dewa. Pulau ini dijadikan tempat berburu para naga langit untuk memainkan permainan kotor mereka, dan ketika raja mencoba untuk menolaknya, dia langsung dibunuh dan permainan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Di Lembah Dewa sendiri cukup banyak naga langit yang hadir, namun dua karakter yang hadir di God Valley pada hari itu yakni Saint Garling Vigarland dan juga Saint Saturn. Kedua karakter ini sangat kuat. Saturn telah menunjukkan kemampuan baru-baru ini di One Piece, dan pada saat yang sama juga Saint Garling Vigarland menunjukkan sedikit kekuatannya dalam chapter sebelumnya. Dalam permainan berburu yang dilakukan 38 tahun yang lalu juga, Kuma juga merupakan seorang budak yang dilibatkan, mengingat ia berasal dari ras khusus yakni ras Buccaneer. Seperti yang terlihat pada One Piece chapter 1095, sang juara God Valley yang juga muncul dan karakter tersebut tidak lain adalah Saint Garling Vigarland. Kita mengetahui Garling ini sebagai karakter penting nanti yang memiliki hubungan dengan Akagami. Ketika para naga langit tiba di Lembah Dewa dan memutuskan untuk memulai permainan mereka, raja pun keberatan dan orang yang membunuh raja tidak lain adalah Garling ini sendiri. Karena membunuh raja, dia pun diberi penalti dan dia harus memulai dari poin negatif. Namun ia begitu yakin dengan kemampuannya sehingga ia yakin bahwa ia akan tetap memenangkan kompetisi dengan sangat mudah. Hanya dengan melihatnya saja sudah jelas bahwa Saint Garling ini adalah favorit untuk juaranya, dan mengingat bahwa ia disebut sebagai juara Lembah Dewa, kita pun dapat yakin bahwa ialah yang akhirnya memenangkan kompetisi turnamen mengerikan ini.
Nah, menariknya adalah ada bagian part pada panel One Piece Chapter 1095 yang menampilkan salah satu dari kaum naga langit yang menjadi pembawa acara dalam kompetisi turnamen tersebut. Dia dikelilingi oleh 6 kotak peti harta karun yang mungkin saja itu merupakan sebuah hadiah yang mereka akan persembahkan dalam turnamen ini. Kotak-kotak hadiah tersebut tersusun rapi dan kita pun bisa berasumsi liar bahwa ini merupakan hadiah yang benar-benar menggiurkan bagi para pemenangnya. Nah, salah satu hal yang menarik adalah bagaimana jika kotak ini berisi dengan buah iblis legendaris yang benar-benar langka karena bisa kita asumsikan bahwa para kaum naga langit ini sepertinya memiliki koneksi dengan banyak buah iblis yang mereka miliki. Ini pun juga akan mengarahkan kita dengan apa yang sebenarnya dicari oleh bajak laut Rocks di God Valley. Bisa saja bajak laut ini mendengar hadiah yang menggiurkan dari turnamen ini dan seketika itu pun mereka langsung memburu buah iblis legendaris dengan tujuan agar memperkuat bajak lautnya untuk bisa menguasai dunia. Ini pun juga terkoneksi dengan tujuan dari bajak laut Kurohige yang sama, yaitu Kurohige memberikan beberapa buah iblis legendaris dan kuat kepada krunya dan juga untuk bertujuan menguasai dunia seperti halnya bajak laut Rocks. Jadi bisa saja buah iblis dari anggota kru bajak laut Rocks saat ini adalah hadiah yang kaum naga langit berikan kepada pemenangnya. Kru dari bajak laut Rocks berhasil mencurinya dan alhasil kita pun melihat beberapa buah iblis langka yang dimiliki oleh para anggota-anggotanya. Nah, mungkin saja beberapa buah iblis langka tersebut antara lain buah iblis Tori Tori Nomi model Phoenix, buah iblis Uo Uo Nomi model Mythical Zoan Azure Dragon, buah iblis Hebi Hebi Nomi model Yamata no Orochi, buah iblis Inu Inu Nomi model Oguchi no Makami, dan buah iblis dari Garling yang mungkin saja mendapatkan satu hadiahnya yakni berupa Mythical Zoan legendaris yang nanti akan kita lihat. Kemudian satu hadiah spesial di sini mungkin saja berbeda dengan kelima peti tadi. Entah kenapa Tamagon berpikiran salah satu dari keenam peti ini berisi dengan seorang bayi dari keluarga Vigarling yang menjadi tumbal dari turnamen ini. Bayi tersebut adalah Akagami no Sengs yang ditemukan oleh Roger dan juga krunya di Lembah Dewa. Para bajak laut Rocks menargetkan buah iblis dalam peti tersebut, namun satu peti diketahui hanya berisi seorang bayi, jadi mereka menghiraukan hadiah ini. Setelah perang selesai pada saat itu kemudian bajak laut Roger lah yang menemukan satu peti yang masih tersisa yang memang mereka simpan dan temukan di sana. Kemudian betapa terkejutnya mereka bahwa satu peti tersebut berisi seorang bayi beserta dengan beberapa emas dan juga permata yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh para kaum naga langit dalam turnamen tersebut? Adakah buah iblis yang cocok lagi menjadi hadiah dalam turnamen ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika Tamagon ada salah-salah kata ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.